Tahukah ibu bahwa masa awal kehamilan adalah kunci tumbuh kembang janin sekaligus keselamatan ibu? Sayangnya, tidak semua ibu segera melakukan pemeriksaan atau melaporkan kehamilannya. Program Laporin Mamilku, sebuah inovatif untuk mendorong ibu hamil segera melaporkan kehamilannya lebih dini. Saya Dr. Fatin Insani Budi Nur Komaria, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 104 tahun 2025 Kota Semarang di Puskesmas Kago, Kota Semarang. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan aktualisasi dan habituasi berdasarkan nilai berakhlak sesuai peran dan kedudukan PNS dalam mewujudkan smart governance dengan judul Program Laporin Mamilku, lapor inisiatif untuk manajemen awal masa ibu hamil dan ketahui jadwal pribadimu sebagai upaya peningkatan angka kunjungan K1 di wilayah kerja Puskesmas Kago, Kota Semarang. Puskesmas Kago merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang di bawah Dinas Kesehatan Kota Semarang. Puskesmas Kago menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah Kecamatan Candisari, beralamat di Jalan Telomoyo nomor 3, Candisari, Kelurahan Wonotinggal, Kota Semarang, Jawa Tengah. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus sampai dengan 7 Oktober 2025 dengan 5 kegiatan aktualisasi. Kegiatan pertama, membuat panduan atau TOR, sistem pelaporan ibu hamil baru dengan program Laporin Mamilku. Menghasilkan buku panduan pelaporan ibu hamil baru dengan program Laporin Mamilku. Dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. 1. Melakukan konsultasi dengan mentor mengenai pemilihan isu prioritas di Puskesmas Kago serta rencana pelaksanaan program Laporin Mamilku. Mengaktualisasikan nilai berakhlak yaitu loyal. 2. Mencari literatur berbagai sumber mengenai rancangan sistem pelaporan ibu hamil baru dengan referensi buku KIA tahun 2025 dan panduan ANC terbaru dari Kementerian Kesehatan serta referensi dari YouTube menggunakan aplikasi Autocrat. Mengaktualisasikan nilai berakhlak yaitu kompeten. 3. Melakukan diskusi dengan bidan Puskesmas Kago sebagai bentuk upaya kerjasama dengan bidan dan berkolaborasi dengan program inovasi di Puskesmas Kago yang sudah ada, yaitu Tok-Tok Bidan sebagai tindak lanjut pelaporan ibu hamil. Mengaktualisasikan nilai berakhlak yaitu kolaboratif dan harmonis. 4. Menyusun sistem pelaporan ibu hamil dengan program Laporin Mamilku. Sistem dimulai dengan pasien diminta untuk scan barcode atau klik link yang telah disediakan. Kemudian pasien diarahkan menuju pesan otomatis pada aplikasi WhatsApp. Pasien diminta untuk mengisi link Google Form yang telah disediakan. Kemudian pasien akan mendapatkan email yang berisikan jadwal pribadi dan link WhatsApp grup informasi terkait ibu hamil dan ibu nifas yaitu Tok-Tok Bidan. Pasien diarahkan ke Puskesmas Kago sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mengaktualisasikan nilai berakhlak yaitu akuntabel dan adaptif. 5. Membuat barcode Laporin Mamilku. Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan yang bertujuan untuk memudahkan pasien mencari link pelaporan ibu hamil baru melalui program Laporin Mamilku. Mengaktualisasikan nilai berakhlak yaitu adaptif dan berorientasi pelayanan. Menyusun buku panduan pelaksanaan program Laporin Mamilku menjadi tahap ke-6, yaitu menjadi solusi permasalahan kurangnya kunjungan K1 di wilayah Puskesmas Kago dan mempermudah petugas dalam menjalankan pelayanan. Mengaktualisasikan nilai berakhlak yaitu kompeten dan berorientasi pelayanan. 7. Mengajukan persetujuan buku panduan pelaksanaan program Laporin Mamilku kepada mentor. Mengaktualisasikan nilai berakhlak yaitu kompeten dan loyal. Kegiatan kedua, membuat media edukasi pemeriksaan ibu hamil, pentingnya pemeriksaan ANC atau antenatal care dan program Laporin Mamilku. Dengan hasil
PowerPoint dengan judul Langkah Bijak Ibu Hamil Kenali Manfaat Antenatal Care, video edukasi pentingnya pemeriksaan ANC atau Antenatal Care, video tutorial program Laporin Mamilku, konten Instagram, dan konten website. Dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. 1. Mengumpulkan literasi sebagai bahan penyusunan media edukasi pemeriksaan ANC dan program Laporin Mamilku dengan literasi yang relevan dengan perkembangan zaman, mengambil dari sumber yang terpercaya untuk menunjang inovasi, mengaktualisasikan nilai berakhlak, kompeten. Kemudian, pada tahap kedua, pada rancangan aktualisasi, kami pecah menjadi beberapa tahapan, yaitu 2. Menyusun media PowerPoint dengan judul Langkah Bijak Ibu Hamil Kenali Manfaat Antenatal Care. 3. Menyusun media video edukasi pentingnya pemeriksaan ANC atau Antenatal Care. 4. Menyusun media video tutorial program Laporin Mamilku. 5. Menyusun media edukasi konten Instagram dan konten website. Mengaktualisasikan nilai berakhlak, yaitu kompeten dan adaptif. 6. Melakukan konsultasi dengan tim IT untuk membentuk media edukasi yang informatif, sistematis, serta memperhatikan nilai estetika. Mengaktualisasikan nilai berakhlak, yaitu kolaboratif dan harmonis. Kegiatan ketiga, sosialisasi pentingnya pemeriksaan ANC atau Antenatal Care pada program Laporin Mamilku kepada seluruh tenaga kesehatan terkait dan juga masyarakat. Dengan hasil kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 49 orang petugas kesehatan di Puskesmas Kago, 63 orang kader di wilayah Puskesmas Kago, serta ditandai dengan meningkatnya kemampuan serta keterampilan petugas dan kader. Tahapan kegiatan adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan pertemuan dengan seluruh tenaga kesehatan, termasuk melibatkan kader dengan tujuan bekerja sama dengan seluruh tenaga kesehatan di puskesmas dan juga masyarakat untuk menyukseskan program Laporin Mamilku. Mengaktualisasikan nilai berakhlak, yaitu kolaboratif dan harmonis. Melakukan konsultasi dengan petugas promosi kesehatan mengenai media video edukasi, konten Instagram, dan konten website yang dibagikan kepada sosial media. Mengaktualisasikan nilai berakhlak, yaitu harmonis dan kolaboratif. 3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pentingnya pemeriksaan ANC dan program Laporin Mamilku kepada seluruh tamu undangan. Ada perubahan jadwal pelaksanaan, yaitu kegiatan dibagi menjadi 2 kegiatan sosialisasi. 1. Sosialisasi kepada petugas Kago yang dilaksanakan pada tanggal 1 September dan 2. Kegiatan sosialisasi kepada kader yang dilaksanakan pada tanggal 11 September dengan tujuan agar seluruh petugas terkait dapat memberikan pelayanan terbaik di masa depan untuk manajemen ibu hamil dan dapat melakukan pendampingan dengan optimal. Mengaktualisasikan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. 4. Membagikan materi edukasi kepada tamu undangan melalui grup koordinasi dengan kader dan grup koordinasi dengan RT atau RW sebagai tindak lanjut dengan kegiatan sosialisasi. Mengaktualisasikan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan dan kompeten. Kemudian, saya memecah beberapa tahapan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan saran dan masukan dari petugas promosi kesehatan. 5. Membagikan konten edukasi melalui Instagram dan website Puskesmas Kago. Membagikan media video edukasi dan video tutorial Laporin Mamilku melalui YouTube. Membagikan media video edukasi dan video tutorial Laporin Mamilku melalui TV display di ruang tunggu Puskesmas. Membagikan media video edukasi dan video tutorial Laporin Mamilku di WhatsApp bisnis. Mengaktualisasikan nilai berakhlak, yaitu adaptif dan berorientasi pelayanan. Tahapan ke-9 yaitu evaluasi dengan menggunakan post-test sebagai media evaluasi kegiatan sosialisasi. Mengaktualisasikan nilai berakhlak, yaitu akuntabel. Kegiatan keempat, implementasi atau pelaksanaan program Laporin Mamilku. Menghasilkan grup koordinasi antara petugas dan kader, Google Sheet pendampingan kepada petugas untuk menilai kemampuan dan keterampilan petugas dan kader, Google Sheet data pelaporan ibu hamil baru. Dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. 1. Koordinasi dengan rekan kerja meliputi bidan, dokter, promosi kesehatan, tenaga program medis,
tim IT dan kader dalam pelaksanaan program Laporin Mamilku, mengaktualisasikan nilai berakhlak yaitu kolaboratif dan harmonis. 2. Melakukan pendampingan kepada petugas terkait pelaksanaan program Laporin Mamilku, mengaktualisasikan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. 3. Melakukan monitoring Google Form yang dihubungkan ke Google Sheet yang hanya dapat diakses oleh petugas terkait setiap hari dan diakumulasikan tiap bulan, kemudian akan dipresentasikan. Mengaktualisasikan nilai berakhlak yaitu akuntabel. Kegiatan kelima, melakukan monitoring dan evaluasi program Laporin Mamilku. Dengan hasil, terlaksananya seluruh kegiatan program Laporin Mamilku dengan hasil 100%. Tahapan kegiatan adalah sebagai berikut. 1. Membuat instrumen monitoring dan evaluasi program Laporin Mamilku dengan metode statistik sederhana, visualisasi menggunakan media digital dan narasi yang relevan. Mengaktualisasikan nilai berakhlak yaitu kompeten. 2. Menyusun kajian hasil monitoring dan evaluasi program Laporin Mamilku dengan kualitas terbaik. Mengaktualisasikan nilai berakhlak yaitu kompeten. 3. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada atasan dengan kemampuan analisis, ketelitian, dan penyampaian informasi secara jelas dan profesional dengan program Laporin Mamilku sebagai inovasi untuk memajukan puskesmas. Mengaktualisasikan nilai berakhlak, kompeten, dan loyal. Berikut adalah testimoni dari mentor sekaligus Kepala Puskesmas UPTD Puskesmas Kagok Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Silvina, Kepala UPTD Puskesmas Kagok. Saya sangat mengapresiasi inovasi dari Dr. Fatin yang digagas oleh Dr. Fatin, yaitu Laporin Mamilku. Program ini menjadi terobosan dan komunikasi untuk meningkatkan cakupan K1 ibu hamil melalui pendekatan digital dan komunikasi langsung lewat WhatsApp. Semoga inovasi ini dapat terus berkembangkan dan memberi manfaat nyata bagi ibu hamil atau menjadi inspirasi bagi tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas Kagok. Terima kasih dan sukses selalu untuk Dr. Fatin. Berikut adalah testimoni dari Bidan Koordinator di Puskesmas Kagok Semarang. Saya Bidan Fabia dari Poikaya ingin menyampaikan bahwa program Laporin Mamilku sudah sangat berjalan dengan lancar. Di angka kunjungan kami untuk kelas 1 sudah mulai meningkat. Program Mamilku sendiri adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan ibu hamil dari sebelum usia kehamilan 12 minggu, sehingga screening kehamilan dapat terpantau sejak awal kehamilan. Berikut adalah testimoni dari Ketua Kader di wilayah binaan Puskesmas Kagok Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan pesan dan kesan tentang materi yang sudah disampaikan dari Dr. Puskesmas Kagok tentang Laporin Mamilku, yang dimana pesan kami itu sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi ibu-ibu hamil yang ada di wilayah untuk bisa terpantau kesehatannya, yang mana nanti gunaannya untuk mengurangi angka kematian ibu hamil dan bayi, yang mana disampaikan melalui kader kedepannya agar ibu-ibu yang ada di wilayah bisa melaporkan secara langsung melalui Laporin Mamilku, yang mana akan langsung ditindaklanjuti dari dokter Puskesmas Kagok. Terima kasih. Ayo Ibu, monggo sarang-sarang Plekso datang Puskesmas. Kagem pelayanan dipun sehat lan selamat.